sama yang terjadi kayak di Lesti. Jadi harusnya si penyelenggara yang diajak duduk bareng. Kalau untuk gua khusus secara pribadi, kayak misalnya gua manggung Iqmal Tobing solo gitu ya, dengan pakai band juga, format band gua sih alhamdulillah selama sama Mas Dani, nuwunnya berjalan lancar. Tidak putus sih, yang penting gua nggak putus dari dulu zaman belum rame-rame prahara royalti ini. Jadi memang gua terbiasa dengan minimal gua WhatsAppan, Mas, besok Sabtu ada main di acara Senayan misalkan, aku bawain lagu kita sendiri juga ya, lagu Triad, lagu Mas Dani juga kan, kita ada, terus ada lagu-lagu Dewa. Ya udah alhamdulillah sih Mas Dani ya. Tapi kalau misalkan emang Mas aku mau misalkan bandku ada acara mau cover di YouTube atau digital platform, biasanya ya udah, lu urusannya bukan sama gua gitu, urusannya sama YouTube-nya. Nanti YouTube-nya yang dapat duitnya, YouTube-nya ngasih ke Mas Dani gitu. Jadi bukan gua yang ke Mas Dani. Tapi kita ketika minta izin itu kayak semacam ada ini nggak sih, kayak harus bayar? Enggak, kan tadi yang gue bilang, gue tuh hubungannya baik. Kalau sama Mas Dani itu emang selama lu balik lagi sih, mungkin ya hubungan baik ya, balik lagi. Nah itu kan yang seharusnya bisa dibangun dari awal semua musisi-musisi sebenarnya. Cuman kan kita nggak tahu ya, maksudnya ada sebab ada akibat, mungkin juga dihubungin susah manajemennya, atau mungkin pihak artisnya sendiri mungkin juga belum bisa balas atau mungkin nggak mau balas. Itu yang sangat disayangkan, akhirnya jadi pihak yang terkait ya udah lo gue ramein deh gitu. Gitu. Tapi mendukung langkah apa yang dilakukan Mas Dani ya, saat ini kan lagi rame soal. Kalau gue sih dukung aja ya, mungkin caranya aja kali, mungkin Mas Dani punya jalan sendiri. Sebenarnya kan tujuannya baik, tujuannya pengen semua nih khususnya pencipta lagu tuh semua balance lah dengan nominal yang diterima gitu. Cuman mungkin Mas Dani caranya berbeda dari yang lain. Mau melihat ke heboh belakangan ini yang penyanyi yang dilaporkan oleh pencipta lagu, setelah Agnes, ada Lesti, ada Vidi Aldiano juga. Seperti apa sih Mas dari sisi kacamata musisi sendiri, kan teman-teman juga ibaratnya? Ya apa ya, itu balik lagi sih yang tadi sempat gue sampein ya, maksudnya intinya komunikasi sih sebenarnya kalau menurut gue, karena gue juga bukan, walaupun gue bukan pencipta lagu, tapi maksudnya gue juga kan dibilang pengguna juga. Jadi gimana kita menjalin hubungan baik bersama, mau gimana kan kita ujung-ujungnya memang pasti kan temen, circle kita kan. Jadi gue kayak misalkan sama Pilarnya baik, sama apalagi Om Kinan Nasutionnya juga teman bokap gue, satu band, sering latihan di rumah gitu. Jadi emang agak susah juga kalau nanggapin. Yang penting benar-benar punya hubungan. Ya kalau misalnya gue belum kenal nih, tapi gue pengen pakai lagunya ya, Boya. Kalau gue sih gimana caranya, gue cari kontaknya. Syukur-syukur bisa ke rumahnya. Selain etika mungkin ada yang namanya regulasi, maksudnya kan butuh juga yang namanya regulasi. Jadi ketika ada regulasi itu berjalan, jadi segalanya lebih mudah. Selain etika, samping etika ya, kalau etika kan menghubungi langsung. Ya mungkin regulasinya juga ya balik lagi, secara hitung-hitungannya mungkin belum masih jauh mungkin gitu. Jadi ya alangkah baiknya memang misalkan lo nego nih, ya kayak tadi gue bilang, lo nih mobil gue jual 100 juta, lo nawarnya 80. Kalau misalkan gue nggak mau ya udah, tapi kalau misalkan gue mau gue lepas 80. Tapi kalau misalkan yang nggak jadi ya nggak apa-apa gitu. Nah itu yang terjadi. Ini kan banyak tiba-tiba lo pakai mobil gue bawa pergi kemana-mana tanpa izin, udah balik-balik udah taruh aja gitu, kayak nggak ada etikanya. Bahkan itu juga kayak ya bukan nggak ada etika lagi ya gitu. Itu yang sangat disayangkan bagi gue sih. Kalau gue yang tanya gue pribadi, apapun mau siapapun, nggak di luar Mas Dani juga, selalu gue kayak sama Mama Ina, Vina Panduwinata, gue misalkan manggung sama DJ, gue bawain lagunya, gue selalu hubungin Mama Ina, Mah boleh nggak Mah aku minta izin bawain lagu misalkan ini terus misalkan penciptanya siapa, misalkan Surat Cinta Odi Agam, gue kontak Om Odi, ini aku izin mau bawain gini-gini, nanti kita duduk bareng kita ngobrolin. Itu yang bisa bikin ngebangun, makanya kan pasti nggak akan ada sebab nggak ada akibat ya. Tapi kan Lesti ini kan dilaporkan
saat dia manggung di mana dan diupload sama YouTube seseorang dan bukan diupload di YouTube Ya. itu sendiri. Yang Apakah dilaporin Lesti. itu Lestinya? Iya betul. Oh ya, Nah, itu laporin apa yang sebenarnya yang penyelenggara gitu. Itu aja sih. Banyak yang salah sangkanya kan dari zaman Mas Dani sama Once kan Once-nya gitu misalnya. Ya maksudnya yang mengordinin juga IO-nya. Mas Dani kan pengennya IO-nya gitu. Kalau kebetulan memang Mas Dani sama Once lagi agak gimana jadi orang nyorotnya kan ke Once. Padahal sama yang terjadi kayak di Lesti gitu. Jadi harusnya si penyelenggara yang diajak duduk bareng. Itu aja sih. Oke. Oke, berarti etika kulunungun ya tadi balik lagi. Ya aku sih itu sih dari dulu dari bokap gua nyokap gua sih ngajarin gitu. Apapun mau bisnis mau apa musik. Tapi kenapa sih yang dibuat itu selalu yang memang menghasilkan uang kayak monetize banyak banget itu akhirnya digugat gitu. Ya Apa yang mungkin agak- pembagiannya kurang fair bisa jadi itu aja ya kan misalnya nih gue misalnya dapat uang 10.000 gue 80.000 gue dapat 100.000 gue 80.000 lu 20.000 ya lu pasti protes kan. Iya.